Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ahli salamati dinina dunyana akhrana wa biniyati du'a wal qabul wa tamami kulli sul wa salahi sya'ni zahiran dafi'atan li kulli syarri jalban. Inna Allah yunawwiru qulubana wa al-hudata qala afafa al-maut ala din islam jami'an mahabbatan fi syarfil habib wa lama nawa misal wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ali ashabil kiram suratul fatihah. Insyaallah dulu sampai ayat 100, tapi kita ulang dari ayat 96 supaya permulaan kisah kita ulang dari ayat surat Hud juz 12 surat Hud ayat 96. Surat Hud juz 12 surat Hud ayat nomor 96. Walaqad arsalna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun. Wa ma amru fir'auna birasyid. Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar. Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar. Wa bi'sal wirdul mawrud. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم
آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك فما أغنت عنهم وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sebelum kita melanjutkan tafsir surat Hud ayat 96, terlebih dahulu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bikhair. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama Ramadan dan silaturahim selama hari raya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang dibersihkan dari dosa-dosa, baik dosa-dosa terhadap Allah maupun dosa-dosa terhadap sesama manusia. Dan mudah-mudahan kita setelah melewati bulan suci Ramadan semakin meningkat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tafsir setelah diterangkan tentang kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, dan kisah Nabi Syuaib. Ya, terus kita sampai pada kisah Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa. Dan sungguh kami, Allah telah mengutus Nabi Musa bi ayatina, dengan ayat-ayat, artinya mukjizat-mukjizat dari kami, sebagaimana rasul-rasul yang lain ya tidak diutus kecuali diberi oleh Allah mukjizat sebagai bukti bahwa beliau-beliau itu benar-benar utusan Allah. Walaupun
bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para rasul itu berbeda-beda, disesuaikan dengan kebiasaan kaum di zaman itu, tapi tujuannya sama. Semua mukjizat-mukjizat itu untuk menunjukkan, ya, di samping bahwa ya, Rasul itu benar-benar utusan Allah, sekaligus untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah, supaya umat manusia benar-benar bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa yang disebut dalam Quran itu 9 macam, tapi yang paling ya terkenal mukjizat Nabi tongkat, tongkat dan tangan. Ketika diletakkan terus dibentangkan, ya, maka keluar cahaya seperti cahaya matahari. Dan yang kedua tongkat, yang paling sering dikisahkan mukjizat Nabi Musa dikasih tongkat yang ya bisa ya berubah jadi ular, yang bisa mengalahkan seluruh ya kehebatan tukang-tukang sihir. Nah, ini disebut sungguh benar-benar kami mengutus Nabi Musa dengan ayat-ayat, maksudnya tanda-tanda kebesaran kami, yaitu mukjizat-mukjizat, wa sultanim mubin, dan bukti keterangan yang nyata, ya, bukti kebenaran, ya, Rasul, ya. Ini selain untuk menjelaskan, ya, menguatkan kata-kata mukjizat, ya, sekaligus seluruh nabi rasul itu diberi oleh Allah kitab suci yang menjadi petunjuk bagi kaumnya. Kepada siapa Nabi Musa diutus oleh Allah? Ila fir'auna wa malaihi, kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Fattaba'u amra Fir'aun, maka mereka, yaitu pemuka-pemuka, ya, kaum Fir'aun itu justru mengikuti amra Fir'aun, perintahnya Fir'aun. Tidak mengikuti Nabi Musa, malah justru yang diikuti Fir'aun. Padahal kata Allah, wa ma amru fir'auna birasyid, dan tidaklah perintah Fir'aun itu yang benar. Padahal perintahnya Fir'aun itu ya tidak benar, tapi kaumnya suka mengikuti, ya, ajakan Fir'aun dan tidak mau mengikuti ajakan Nabi Musa. Itu menunjukkan pelajaran tauhid. Ya, pertama bahwa yang ngasih hidayah itu Allah, Rasul hanya sekedar menyampaikan, ya. Artinya walaupun Rasul itu dijadikan oleh Allah manusia yang paling sempurna segala-galanya, tapi ketika dakwah kebanyakan menentang, gitu loh, tidak mau mengikuti. Bahkan Nabi yang paling mulia di antara semua para nabi, Nabi kita Muhammad SAW, ya, padahal sejak kecil oleh Allah ditampakkan keistimewaannya, sampai orang-orang kafir pun, ya, yang memberi gelar Nabi itu Al-Amin, Al-Amin, orang yang paling mulia. Tapi pada saat Nabi dakwah, ya, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah, langsung berbalik mereka, ya, memusuhi Nabi, membenci Nabi, bahkan menganggap Nabi itu gila, menganggap Nabi sesat. Begitu. Padahal Allah sudah persiapkan sejak kecil, ya, beliau sudah jujur, ya, akhlaknya baik. Tapi ketika diajak bertauhid, mereka menolak. Itu betapa, ya, mahalnya tauhid, ya. Orang mengesahkan Allah itu luar biasa. Berarti orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan, sekaligus menandakan bahwa, ya,
orang bisa menjadi orang mukmin yang mengesahkan Allah itu semata-mata hidayah dari Allah. Sekaligus ini pelajaran kisah-kisah Rasul yang dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran ini, pelajaran pada kita umat manusia, terutama orang-orang yang ya ditugasi meneruskan dakwahnya para Rasul, orang-orang yang mau dakwah mengajak kepada jalan Allah, itu pasti menghadapi hal yang sama. Artinya di samping ada yang ikut, tapi juga ya banyak yang tidak mau ikut. Ya, kalau kita perhatikan, walaupun sampai zaman sekarang ya umat Islam walaupun itu mayoritas, tapi yang mau diajak untuk senang mengkaji ilmu agama, apalagi supaya senang cinta kepada Quran, mau membaca Quran ya, mau mempelajari Quran, padahal Quran itu firman Allah. Diturunkan Quran tujuannya untuk diangan-angan maknanya, untuk dipelajari supaya ngerti terus amalkan. Tapi ya kebanyakan umat Islam ya kadang-kadang baca saja sudah tidak bisa. Dan ketika diajak mempelajari Quran ya sangat sedikit, hanya berapa persen itu orang yang mau belajar Quran dengan benar ya. Terus apalagi mau mempelajari isinya Quran, padahal ini perintah Allah. Al-Quran diturunkan seperti yang disebutkan dalam surat Fatir ayat 29 ya. Kitabun surat Shad surat saya lupa. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Al-Quran diturunkan ini tujuannya untuk diangan-angan maknanya. Tapi orang kadang-kadang ya baca ya, tapi tidak tahu apa maksudnya, maknanya ya. Kalau masalah pahala, orang baca Quran asalkan benar bacaannya ya, benar tajwidnya. Kalau baca Quran salah, tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Salah seorang ulama ahli tajwid dalam kitab Jazariyah, kitab tajwid yang terkenal, mengatakan malam ya wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawwidil qur'ana athimu ya. Mengamalkan tajwid itu memperbagus bacaan, huruf-hurufnya, hukumnya. Nah, ketika baca Quran itu hatmun lazimun, suatu keharusan yang pasti, tidak bisa tidak. Malam yujawwidil qur'ana, barang siapa yang tidak bertajwid, tidak bagus banyak, athimu, justru dapat dosa. Walaupun orang kadang-kadang ya kirim doa baca yasin kepada ahli kubur, tapi bacanya salah semua. Itu menurut ulama yang ahli Quran tidak mengirimkan pahala, malah menjadi dosa. Itu makanya ya belajar Quran, baca yang benar itu harus ya, itu supaya ya menghasilkan pahala. Ya pokoknya baca Quran asalkan bacaannya benar dan niatnya ikhlas, itu dapat pahala, dapat pahala. Tapi lain pahala, lain hidayah. Kalau untuk mendapatkan hidayah dari Quran harus mempelajari maknanya, harus ngaji tafsir seperti kita ini ya, paham, baru itu jadi ya menerangi hati, jadi obat. Makanya banyak di mana-mana orang pujian tombo ati iku 5 sak warnane. Pertama maca Quran angen-angen sak maknane, apal pujiannya di mana-mana. Tapi ya kapan mengamalkan baca Quran angen-angen? Kalau tidak ngaji seperti ini ya, kita ini orang Jawa gitu lah, kalau cuma dengar baca ya tidak paham. Padahal ya Quran itu akan bisa ngobati hati, membersihkan hati, harus diangan-angan maknanya ya.
Itu sangat berbeda jauh itu apa? Pahala yang diperoleh baca Quran tanpa ngerti artanya, tanpa paham, dan baca sambil ngerti paham maknanya. Ya walaupun kita tidak setiap baca Quran seperti itu, ya minimal kita ngaji seperti ini seminggu sekali atau apa-apa. Kita mengamalkan firman Allah, ya, mengangan-angan maknanya Quran, ya. Jangan sampai cuma pujian tok, ya, moco apal setiap waktu pujian itu, tapi tidak pernah ngamalkan sama sekali. Kapan moco Quran angen-angennya, ya. Ini menunjukkan, ya, kebanyakan manusia itu, ya, kurang menganggap penting Al-Quran ini. Makanya kata Sayyidina Ali, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu umumnya tidur, tidak sadar tentang betapa agungnya anugerah Quran itu loh. Ya, di mana-mana orang yang baca Quran itu sedikit. Bahkan dulu apa? Guru saya Kiai Basar Elmi padahal seperti itu, ngajar Quran, yang ngaji hanya berapa? Sampai apa? Ya, sampai ngaji itu seperti di Masjid Syarifus Soleh, beliau ngaji, tapi yang ngaji hanya berapa gelintir orang. Padahal beliau ulama yang terkenal, ulama Quran. Itu menunjukkan orang seperti tidak butuh gitu, ya. Atasnya tidur, tidak sadar. Fa idza matu, kalau sudah mati baru sadar, waduh ternyata rugi besar. Selama saya hidup berpuluh-puluh tahun tidak pernah, ya, belajar tentang maknanya Quran, padahal ini, ya, perintah Allah. Kata ulama termasuk Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad dalam kitab An-Nasihat Dunia, Quran ini seperti apa? Allah kirim surat, ya, kepada kita umat manusia, kirim surat. Orang dikirimi surat, ya, itu tujuannya untuk dibaca, ya, otomatis untuk dipahami untuk diamalkan. Kalau orang dikirimi surat, kalau orang dikirimi surat, jangankan, ya, dari Allah kepada kita, ya, sesama gitu, ya, sesama teman dikirimi surat, ternyata tidak dibaca. Aku kirim surat nang sampean, iya tapi gak mojo aku, ya, gitu aja, sama sekali tidak menghargai, padahal itu kawan loh. Atau sama, aku ingin kirim surat nang sampean, ya, wis sampean wojo, iya tak wojo tapi gak ngerti aku, ya, sama. Atau aku kirim surat nang sampean, iya tak wojo, paham sampean, paham, tapi gak tak lakoni, ya tetap kurang, ya. Ya, ya kalau ketiga-tiganya saya gak wojo, kan tambah double, coro salah, coro, ya, tidak menghargai itu double. Kalau baca masih mendingan, ya. Ya, mengerti artinya masih mendingan, ya, masih. Ya, nah ini kita belajar hidup ini supaya tidak rugi, ya, kita manfaatkan, ya, sebagian waktu untuk mempelajari Al-Quran, karena kita tanpa apa dikaji, ya, tidak paham. Kalau orang itu hanya mempelajari sendiri, itu bisa sesat, ya, karena lain apa Quran ini. Jadi ada apa asbabun nuzulnya, ada kata-kata yang apa maknanya masih umum dan sebagainya, butuh mempelajari tafsir, ya, tafsir banyak itu apa tidak bisa, ya walaupun kadang-kadang ada ayat yang dengan membaca terjemah sudah paham, ya, tapi ada juga ayat yang kalau tidak dijelaskan bisa timbul salah paham, seperti salah satu ayat, ya, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat. Ayat ini sepintas tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan pada apapun yang mereka makan, selama iman dan makan apa saja tidak apa-apa. Sepintas kalau terjemah artinya seperti itu.
Padahal ayat ini ada asbabun nuzulnya. Kenapa Allah karena ada pertanyaan dari sahabat, ya, ketika turun ayat tentang diharamkan minuman keras, ya, apa hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir ya ma'ula, itu apa, ya, fajtanibu la'allakum tuflihun. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ketika turun ayat ini, sahabat langsung meninggalkan semua yang tadinya hobi lakukan, ditinggalkan. Terus tanya, waduh, ya apa, ya apa Kanjeng Nabi, ya, saudara-saudara kita dulu kan minum khamr terus sudah wafat, ya apa ini, ya. Turun kan dulu apa, yang minum khamr sudah wafat, ya apa, turun ayat ini. Oh, selama mereka dulu iman amal soleh, ya, ndak haram, ndak dosa gitu, karena dulu belum diharamkan. Nah itu kalau cuma dibaca terjemahan, wah ini dalilnya Quran, katanya pokoknya wong mukmin selama iman dan apa amal soleh, apa-apa mangan opo ae halal, kan seperti itu bisa timbul salah. Itu salah satunya. Maka perlu kita mengkaji seperti ini. Lah ini apa, umumnya manusia itu kurang sadar tentang betapa pentingnya kita mengkaji Quran, kecuali kalau sudah mati baru sadar, menyesal, ya. Itulah kita, ya, berusaha, ya, apa, supaya, ya, kita mati itu, ya, sudah punya amalan-amalan yang membuat kita tidak menyesal. Menyesalnya kita di dunia itu baik. Waduh, aku apa, kenapa saya dulu mulai muda tidak sergap belajar Quran, ya, itu masih baik, apa, masih ada kesempatan walaupun seminggu sekali, ya. Udah itu. Padahal apa, ajakan Fir'aun itu sesat, tapi umumnya manusia mengikutinya. Begitulah, ya, tidak hanya zaman Nabi Musa, zaman kapanpun, ya, apalagi zaman akhir, ya, semakin dekat, ya, hari kiamat, otomatis semakin banyak, ya, manusia yang menyimpang, ya, terbalik. Nah, kata Nabi dalam hadis, banyak nanti pertama kabur, mana yang hak dan mana yang batil, mana orang yang benar, mana yang, ya, tidak benar, itu kabur. Sing diki apa, kok katanya ulama itu gitu, kata itu apa, kabur. Nanti kata Nabi, ya, pada waktu itu sahabat tanya, duh, apa keadaan seperti itu terjadi, Nabi? Oh, keadaan yang lebih parah dari itu terjadi. Artinya apa, orang, ya, apa, tidak, apa namanya, tidak ada yang mengajak kepada kebenaran, ya. Tidak ada yang mau, ya, nahi mungkar, ya. Tidak ada yang mencegah, ya. Sehingga zaman semakin parah, justru terbalik, sesuatu yang mungkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap mungkar. Orang yang, ya, benar, jujur, ikhlas, ya, berdakwah, tidak ada yang ikutnya. Kadang-kadang orang yang, ya, tidak benar, mungkin karena motivasi dunia, karena apa, justru banyak pengikutnya. Duh, kata sahabat, apa terjadi? Terjadi, bahkan yang lebih parah dari itu terjadi. Apa yang lebih parah? Orang nanti justru apa, memaksa harus mengikuti yang batil, gitu. Kalau tidak dihukum dan sebagainya. Akan terjadi zaman seperti itu, ya. Makanya nanti kiamat itu tidak akan terjadi kecuali semua manusia jelek semua, baru terjadi kiamatnya. Selama masih ada orang yang mengajak kepada kebenaran, yang mau mencegah dari kemungkaran, yang mau ngaji, ya, tidak terjadi hari kiamat. Kembali, ya, semua para nabi dikasih mukjizat, tapi di antara sekian rasul, mukjizat yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tidaklah dikasih, ya, apa, ya, mukjizat rasul, kecuali Nabi juga dikasih, dan Nabi dikasih lebih. Jadi kalau nabi-nabi seperti dikasih apa, Nabi Musa bisa ini, Nabi kita juga begitu, apa, Nabi Musa bisa apa, mengeluarkan air dari batu, ya. Nabi lebih hebat dari itu, mengeluarkan air dari jari jemari beliau.
itu lebih hebat. Kalau batu masih gandeng sama tanah masih wajar ya. Tapi kalau jari-jari Nabi nyumber air bisa diminum, bisa dibuat wudhu, orang ratusan bahkan ribuan, itu mukjizat. Ya, bahkan pohon ya yang mimbar seperti ini karena lama tidak dipakai, yang biasanya dipakai khutbah oleh Nabi dipegang, terus dibuatkan mimbar baru diletakkan, itu nangis kedengaran seluruh sahabat sak masjid. Itu mukjizat Nabi, merintih. Ya, hewan juga begitu ya, tidaklah Nabi berjalan kecuali pohon, batu itu mengucapkan salam kepada Nabi. Jadi tidak mukjizat Nabi Rasul kecuali Nabi juga diberi dan diberi lebih. Apa lebihnya Nabi? Di samping mukjizat yang bersifat fisik tadi itu yang kelihatan, yang sekarang tidak bisa dilihat, hanya ceritanya. Tapi Nabi dikasih mukjizat yang paling agung, yaitu Quran ini gitu loh. Jadi kalau mukjizat Rasul-Rasul yang lalu hanya tinggal ceritanya ya. Seperti mukjizat Nabi kita yang bersifat itu hanya tinggal ceritanya. Tapi Quran bisa dinikmati sepanjang zaman sampai hari kiamat, tidak akan ya hilang Quran ini ya, kecuali kalau sudah terjadi hari kiamatnya. Ini begitu. Kalau Nabi-Nabi Rasul itu ada yang dikasih kuat ya, seperti Nabi Musa. Justru Nabi kita lebih kuat daripada Nabi Musa. Nabi ada yang dikasih ganteng Nabi Yusuf ya, kalau dibanding dengan gantengnya Nabi jauh lebih sempurna ya. Semua Nabi-Nabi dikasih, tapi Nabi paling sempurna ya. Tapi walaupun demikian Nabi dakwah ya dimusuhi, ditentang selama 13 tahun Nabi di Mekah sampai beliau hijrah ke Madinah. Ini pelajaran tauhid, bahwa yang memberi hidayah, yang ya membuka hati manusia itu hanya Allah, Rasul hanya menyampaikan ya. Begitu para ulama ya, para pewaris Nabi, orang-orang yang berdakwah itu hanya sekedar ya menyampaikan, tapi ya manusia bisa dapat hidayah itu semata-mata karena hidayah dari Allah. Kemudian Allah menerangkan yaktumu qaumahu yaumal qiyamah. Fir'aun Fir'aun mendahului kaumnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, jadi ya siapa yang dulu menjadi pengikut Fir'aun itu ikut Fir'aun, tapi fa'auradahumun nar. Lalu dia, yaitu Fir'aun, membawa masuk neraka ya, masuk mereka anar ke dalam neraka. Jadi ya, siapa pemimpin yang menyesatkan, maka siapa yang dipimpin akan ikut, tapi ikutnya ke neraka. Siapapun pemimpin-pemimpin yang sampai sekarang, sampai kapanpun, itu nanti akan diikuti oleh yang dipimpin, tapi menuju neraka. Ya, nah, adapun pemimpin-pemimpin yang ya mengikuti jalan Rasul, yang berdakwah di jalan Allah, siapa pengikutnya maka juga akan ikut ya menuju ke surga. Itu ya. Dan ya walaupun kita tidak menangi zamannya sahabat, tidak menangi zamannya Nabi, tidak menangi zamannya ulama-ulama kita dulu, selama kita mengikuti jalan mereka, kita akan dikumpulkan bersama mereka ya, dikumpulkan bersama mereka, digiring bersama mereka ya. Bahkan ya orang itu akan dikumpulkan bersama nenek moyangnya, ayah-ayahnya, mbah majru yang sama-sama mukmin. Itu akan kumpul kalau ajarannya sama, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang mukmin dan diikuti ya oleh anak cucunya ya, dengan iman. Jadi mbah-mbahnya iman sampai ya, terus ikut iman, ikut taat, itu akan dikumpulkan bersama mereka ya, akan ya bersama para ulama ya, bersama Nabi Muhammad SAW ya ke
surga yang ya disiapkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para pewaris para pewaris Nabi, orang-orang solehin, bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kalau orang itu mengikuti pemimpin yang sesat, ya akan dituntun ke neraka. Wa bi'sal wirdul maurud. Dan itu artinya neraka adalah seburuk-buruk tempat masuk yang dimasuki. Terus orang-orang yang sesat yang mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat itu tidak hanya di akhirat dapat kutukan, dapat laknat, dapat azab. Di dunia sudah diazab. Ya, kalau tidak tobat sebelum mati, seperti kaumnya Fir'aun ini. Wa utbi'u bi hadhihi la'nah. Dan mereka diikuti atau disusul di dunia ini, ya, yaitu tenggelamnya mereka laknatan oleh suatu laknat. Jadi di dunia sudah ditampakkan azabnya seperti Fir'aun dan kaumnya, ya, bahkan diabadikan kisahnya. Dan bahkan ya jenazahnya Fir'aun oleh Allah ditetapkan untuk pelajaran. Iki lho wong sing paling sombong biyen, ndak tanggung-tanggung sombongnya, mengaku Tuhan, bahkan Tuhan yang paling besar, ana rabbukumul a'la. Ya, supaya orang tahu iki lho biyen wong sing paling sombong seperti itu. Itu di dunia sudah dilaknat, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat dilaknat pula. Bi'sar rifdul marfud, itu adalah seburuk-buruk pemberian, pertolongan yang diberikan, ya. Artinya apa namanya? Ini bahasanya sebenarnya ini apa? Sejelek-jelek ya tempat yang ditempati sebenarnya itu. Di sini dibahasakan pertolongan, tapi ditolong ke neraka. Itu apa? Pertolongan yang paling jelek gitu loh. Jadi ditolong oleh pemimpinnya gitu loh. Fir'aun, ayo tak tolong kamu, tapi ditolong nang neraka. Ya, itu pertolongan yang paling jelek. Dzalika, demikian itu, min amba'il qura, sebagian dari berita-berita tentang negeri-negeri yang dibinasakan. Ya, nakusu alaika, yang kami kisahkan, kami menceritakannya alaika kepada engkau Muhammad, minha qaimun, di antaranya, artinya di antara negeri-negeri yang dibinasakan oleh Allah, qaimun, ada yang masih berbekas, ada bekas-bekasnya sampai sekarang. Seperti apa kaumnya, negerinya kaumnya Nabi Soleh, itu apa namanya Madain Soleh, sekarang masih ada gedung-gedungnya, istana, tapi sudah tidak ada penghuninya dan tidak ada yang berani memanfaatkan itu karena ini tempatnya orang zalim, ya. Begitu bekas-bekas yang dihancurkan dari kaumnya Nabi Lot, ya, itu setiap orang yang jalan tahu iki lho biyen, ya, negeri ini kaumnya Nabi Lot, ya, dibinasakan sampai sekarang, ya, berantakan. Istilahnya tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa ditanami tanaman, tidak bisa apa seperti itu, ya, untuk pelajaran. Tapi apa, ya, walaupun Allah ngasih pelajaran itu dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi dakwah membacakan ayat ini, tetap walaupun penduduk Mekah dulu, ya, dalam berdagang, ya, ke apa Syam, ke Yaman, lewat negeri-negeri yang dimakan, mereka tahu ini kisah, tapi mereka tetap tidak mau iman kepada Nabi, ya, padahal mereka tahu ini, ya, daerah yang dibinasakan oleh Allah. Nah, ini Allah mengkisahkan kisah-kisah itu kepada Nabi, sehingga Nabi itu seperti apa, hidup di zaman mereka berkat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Kita juga seperti itu, kita tidak hidup, tapi sepertinya kita, ya, melihat, ya, keadaan mereka, melihat apa bencana yang ditimpakan pada mereka. Wa ma zalamnahum, dan tidaklah kami Allah berbuat zalim kepada mereka, walakin zalamu anfusahum, akan tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Artinya kalau ada suatu kaum dibinasakan oleh Allah dengan bala, bencana, malapetaka, itu bukan berarti Allah kejam, Allah zalim sama, bukan, tapi yang kejam mereka sendiri, kejam sama dirinya.
tidak seakan sama dirinya sendiri gitu apa? Nah, jadi kalau mereka dihukum seperti itu, ya bukan salahnya Allah, tapi mereka yang salah gitu loh. Karena apa? Allah sudah mengutus Rasul, Allah sudah menurunkan kitab suci, Allah memberi mereka akal, Allah memberi mereka mata untuk melihat benar, Allah memberi mereka pendengaran untuk bisa mendengar nasihat, tapi mereka tidak mau. Ya. Jadi kalau orang kok dihukum, ya salahnya dirinya sendiri ya. Maka Allah itu tidak punya sifat zalim, tapi manusia itu yang zalim kepada dirinya sendiri, tidak mau dieman. Sebagaimana kadang-kadang ada anak-anak itu padahal orang tuanya itu ngeman anaknya gak oleh ojo ngini nah ojo ngini, tapi kadang-kadang mokong. Itu apa? Sehingga ya tidak nurut, akhirnya terjadi apa? Tidak selamat. Itu bukan ya. Ya jangan nyalakan orang tuanya sudah tidak kurang-kurang, suka aja kadang dipondokkan dia tidak mau ya. Nah ini Allah seperti itu kepada umat manusia. Sudah Allah tidak mungkin menghukum manusia sebelum Allah ngutus Rasul. Tidak mungkin Allah menghukum manusia selama belum menurunkan kitab suci. Maka setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, itu dinamakan zaman fatroh. Zaman fatroh itu kosong dari Nabi. Maka manusia yang hidup di zaman fatroh itu tidak ada hukum, tidak ada yang dimasukkan neraka, karena Rasul yang dakwah tidak ada, kitab sucinya sudah dirubah, sehingga orang tidak ngerti agama, tidak dituntut oleh Allah. Walaupun mungkin sekarang kalau ada daerah ya, mungkin daerah terpencil tidak terjangkau dakwah, misalnya ya, tidak ada orang dakwah, tidak ngerti agama, tidak ada yang dakwah, itu masih dimaafkan oleh Allah. Andaikan memang benar-benar tidak ada yang dakwah ya, tapi mungkin sekarang ya tidak ada mungkin ya, walaupun apa tidak ada itu, tapi kan ada apa televisi, ada apa pengajian lewat HP dan sebagainya ya. Ini maknanya Allah itu tidak punya sifat zalim ya. Jadi kalau ada orang di azab, dituruni bala bencana, itu sama sekali bukan salahnya Allah, tapi salahnya manusia karena tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul. Fama aghnat anhum aliyatuhum, maka tidaklah bermanfaat terhadap mereka Tuhan-Tuhan sesembahan mereka yang tadinya diharapkan patung apa Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu akan nolong, ternyata ketika turun bala tidak pada manfaatnya sama sekali. Allati yad'una min dunillah, yang mereka sembah selain Allah, min syai'in sedikit pun tidak ada yang bisa nolong. Lamma jaa amru rabbik, tatkala datang kepada mereka keputusan Tuhan engkau, yaitu azab dari Allah. Wa ma zaduhum ghairu tatbib, dan tidaklah sesembahan itu menambahkan pada mereka selain kerugian atau kebinasaan. Artinya sesembahan-sembahan selain Allah, apapun yang disembah oleh manusia ya, walaupun mungkin orang zaman akhir tidak nyembah patung, tapi nyembah harta, nyembah pangkat, jabatan, kedudukan, nyembah apa, itu termasuk apa, Tuhannya adalah ya apa, harta, Tuhannya jabatan. Kalau orang itu merasa cukup dengan itu gitu apa, tidak butuh sama Allah. Banyak orang itu ya, ketika dia sudah kaya ya tidak mau taat kepada Allah, seolah tidak butuh sama Allah, itu berarti Tuhannya harta kekayaannya. Begitu juga orang kadang-kadang Tuhannya nafsu ya, selalu nuruti nafsu. Nah, padahal Allah nyuruh apa, maafkan kesalahan orang, itu akhlak yang ya istimewa. Memaafkan kesalahan orang itu perintah Allah ya, perintah Rasul, bahkan ini inti ajaran Islam. Orang KKT ini salah sampai mati ya, KKT tidak sepuro. Orang begini masih menuhankan nafsunya ya, padahal yang nyuruh Allah, yang nyuruh Rasul, tapi dia tidak mau. Itu berarti masih apa, mempertuhankan nafsu, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada dalam ayat Quran ya, ya apa afatattakhidunahu apa ilahu hawahu ya. Maka kita hidup ini supaya benar-benar
mempertuhankan Allah, mengesahkan Allah, hanya menggantungkan seluruh jiwa kita hanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ayat yang kita baca ini kita semakin mendapat hidayah dari Allah, semakin istiqomah mengikuti jalannya Rasul, dan mudah-mudahan kita semua sampai akhir hayat kita digolongkan dengan golongan orang-orang solehin, dikumpulkan dengan orang-orang yang berjalan di jalan Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga dan anak-anak turun kita seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi amin. Al-Fatihah.